Kasus P. Diddy semakin liar dengan babak baru. Setelah penemuan 1000 botol pesta baby oil saat penggerbekan P. Diddy beberapa waktu terakhir, kini kasusnya semakin liar dengan ditemukannya fakta-fakta terbaru tentang kasus rapper asal Amerika ini. Kasus kejahatan seksual yang melibatkan rapper Sandy Combs tersebut berlanjut. Kurang dari seminggu menjelang persidangan yang dijadwalkan pada 9 Oktober 2024 ini, hakim yang memanggil kasus tersebut tiba-tiba mengganti. Nah loh, kenapa ya? Seperti yang dilansir oleh CNN, Hakim Arun Subramanian kini ditunjuk untuk menangani kasus ini. Nah, buat yang belum tahu, Subramanian ini merupakan hakim yang diangkat oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2022 dan memulai tugas pada 2023. Sebelumnya dia adalah litigator perdata di firma hukum Sussman Godfrey dan pernah jadi juru tulis untuk hukum hakim agung legendaris Ruth Bader Ginsburg. Tapi yang bikin penasaran, belum ada kejelasan resmi kenapa tiba-tiba terjadi penggantian hakim tersebut. Oke, sebelumnya kasus ini ditangani oleh Hakim Andrew Carter yang diangkat oleh Barack Obama pada tahun 2011 yang lalu. Carter juga dikenal cukup tegas, bahkan dia menolak permohonan tim kuasa hukum dari P. Diddy ini yang ingin kliennya itu dibebaskan dengan jaminan sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 76,75 miliar rupiah. Hakim Carter memutuskan P. Diddy tetap harus mendekam di tahanan karena ada tuduhan berat seperti pemerasan, perdagangan seksual, hingga kekerasan fisik dan manipulasi saksi. Gak main-main sih, makanya jaminan tersebut itu pun harus tetap ditolak. Sekarang dengan adanya pergantian hakim ini, banyak yang bertanya-tanya apakah nasib P. Diddy ini bakal berubah. Oke guys, di dalam video ini saya tidak akan membahas dengan sangat panjang mengenai kasus P. Diddy ini, melainkan hanya mengenai inti dari kasus ini, serta perkembangan terbarunya. Oke, pembahasan kali ini akan diulik secara rinci, tapi saya harap kalian bisa mengambil dari inti pembahasan kali ini. Pengacara P. Diddy, yaitu Mark Agnifilo, optimis kliennya itu bisa bakal menceritakan versinya di persidangan nanti. Agnifilo bahkan bilang kalau P. Diddy siap bersaksi soal kasus kekerasan yang dilakukannya terhadap mantan kekasihnya itu, yaitu Casey Ventura. Saat ini, P. Diddy masih mendekam di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, New York, sambil menunggu persidangannya. Seperti yang kita ketahui, kasus hukum yang melibatkan rapper terkenal P. Diddy ini terus bergulir dengan perkembangan yang cukup mengejutkan. Beberapa poin penting yang perlu kamu ketahui antaranya tuduhan seksual yang masif, dengan jumlah korban yang mengaku mengalami pelecehan seksual oleh P. Diddy ini terus bertambah. Ratusan orang, baik pria maupun wanita, telah mengajukan gugatan. Berbagai tuduhan terus berdatangan. Selain tuduhan pelecehan seksual, P. Diddy juga menghadapi tuntutan terkait perdagangan seks, pemerasan, dan keterlibatan dalam prostitusi. Jumlah bukti yang kuat dari pihak berwenang menolak pemohon jaminannya. Tentunya kasus ini tentu saja akan sangat berdampak besar bagi karir P. Diddy tersebut. Banyak kontrak kerja yang dibatalkan, dan reputasinya pasti akan tercoreng. Apa yang menyebabkan kasus ini menjadi besar? Oke, jumlah korban yang sangat banyak membuat kasus ini sulit diabaikan. Bukti yang kuat disebut bahwa banyak bukti yang menguatkan tuduhan terhadap P. Diddy ini, serta perhatian media. Kasus ini mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari media, baik media lokal maupun internasional. Lalu kemana kasus ini akan berujung? Proses hukum saat ini masih berjalan, dan harus menunggu keputusan final dari pengadilan untuk mengetahui nasib P. Diddy. Namun dengan bukti yang ada, kemungkinan besar P. Diddy akan menghadapi hukuman yang berat. Oke guys, gue sedikit disclaimer dulu ya. Jadi semua informasi dalam video ini berdasarkan berita yang beredar saat ini dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Karena mengingat kuasa hukum yang tadinya ditetapkan harus diganti. Tentunya ini dapat membuat situasi akan berubah sewaktu-waktu. Kita telah ketahui Saint John Combs alias Puff Diddy atau biasa dikenal dengan sebutan P. Diddy ini terjerat kasus yang sangat menggemparkan dunia hiburan. Banyaknya berita yang beredar tentang kasus besar ini bermula dari laporan penyanyi Casey Ventura yang merupakan mantan kekasih P. Diddy yang mengajukan gugatan terhadap mantan kekasihnya tersebut. Lalu pengacara Casey mengungkapkan bahwa hubungan mereka dimulai pada tahun 2005. Ketika itu Casey masih berusia 19 tahun dan P. Diddy yang saat itu sudah berusia 37 tahun. Adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di industri musik Amerika Serikat. Dalam gugatannya, Casey menuduh P. Diddy membawanya ke dalam gaya hidup yang glamor, namun sangat berbahaya, penuh dengan pesta, narkoba, dan kontrol yang ekstrim. Gugatan Casey itu menyertakan deskripsi yang mencolok tentang kekerasan yang dilakukan oleh P. Diddy terhadapnya, dengan tuduhan bahwa pria tersebut secara teratur memukul dan menendang Casey ini, yang menyebabkan matanya lebam, memar, dan hingga berdarah. Casey juga menggambarkan sebuah pesta yang dikenal sebagai freak off, yaitu pesta seksual berdurasi berhari-hari di bawah pengaruh narkoba. Dalam pesta tersebut,
Diddy juga memaksa para perempuan agar turut serta dan merekamnya untuk kesenangan pribadinya itu. Namun P. Diddy telah membantah semua tuduhan tersebut dan mengajukan pembelaan tidak bersalah dan menuduh bahwa Casey melakukan pemerasan. Mereka berhasil menuntaskan kasus tersebut hanya dalam waktu setelah diajukannya di New York oleh Casey ini, dengan jumlah ganti rugi yang tetap dirahasiakan. P. Diddy menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, tidak lama setelah itu, pada bulan November 2023, seorang wanita yang namanya tidak diungkapkan menggugat Diddy dan penyanyi Aaron Hall yang menuduh keduanya telah melakukan pemerkosaan dan penganiayaan pada awal tahun 90-an. Lagi-lagi P. Diddy pun membantah seluruh tuduhan tersebut. Namun ketika CNN menayangkan rekaman CCTV yang menunjukkan P. Diddy menyerang Casey di sebuah koridor hotel, dia mengakui kesalahannya itu dan segera meminta maaf atas perilakunya tersebut. Lalu kasus Casey itu dicabut hanya sehari setelah pengajuan diajukan, tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Dan sejak saat itu, tidak ada perkembangan baru terkait kasus tersebut. Namun penyelidikan kasus ini ternyata masih berlanjut pada Maret 2024. Pihak kepolisian Amerika Serikat melakukan penggerebekan di rumah P. Diddy yang terletak di Los Angeles dan Miami. Langkah ini merupakan bagian dari investigasi federal terkait perdagangan seks yang sedang berlangsung di New York ini. Seperti yang kita ketahui, di sana polisi telah menemukan sejumlah barang bukti mengarah pada tindakan kriminalitas yang telah dilakukan oleh P. Diddy ini, berupa 1000 botol baby oil dan pelumas. Selain itu ditemukannya juga ratusan mainan seks diduga untuk melancarkan aksi pemerkosaan Diddy. Hal-hal liar ini tersebut diduga kuat untuk merujuk para pesta seks yang kerap diadakan oleh Diddy yang disebut juga dengan freaks off itu. Selain mengadakan pesta freak off, Diddy juga mengadakan sebuah pesta lain yang dikenal dengan White Party yang dihadiri oleh selebriti ternama di Amerika Serikat. Acara ini selalu dinanti-nanti sebagai kesempatan untuk berjaring dan berkenalan dengan tokoh-tokoh terkemuka di industri Hollywood. Dalam pesta tersebut, tamu yang masih di bawah umur tidak diundang dan biasanya akan diminta untuk pulang dalam jam-jam tertentu. Setelah itu, pesta yang sesungguhnya dimulai di mana narkoba dan aktivitas seks menjadi bagian utama dari pesta-pesta tersebut. Semakin eksklusifnya tamu yang diundang, semakin banyak kejadian yang luar biasa liar yang bisa disaksikan di pesta-pesta Diddy itu. Di dalam lingkaran terdalam menunjukkan kekerasan dan pelecehan seksual seringkali terjadi, di mana artis baru diharapkan untuk terlibat dalam aktivitas seksual demi mendapatkan kontrak dan label yang besar dari P. Diddy. Adapun beberapa artis yang pernah datang ke pesta mewah P. Diddy itu adalah Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Usher, Megan Fox, dan masih banyak lagi. Petugas investigasi keamanan dalam negeri menangkap Diddy saat menginap di Park Hyatt di New York dan membawanya ke pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, New York. Ia bahkan mengajukan jaminan sebanyak 2 kali tetapi ditolak oleh pengadilan. Diketahui pengacara Diddy menawarkan $50 juta untuk jaminan dan penahanan di rumah. Akan tetapi Hakim Agung Tarnowski memerintah agar Combs itu atau P. Diddy itu ditahan di penjara yang dijuluki sebagai neraka bumi. Sejumlah bukti terbaru terus berdatangan tentang kasus-kasus liar P. Diddy ini semakin membuat P. Diddy tentunya akan terancam. Yang terbaru tentang video panasnya di antara dirinya dengan selebriti papan atas yang kini tersebar dan sedang diperjualbelikan, membuat P. Diddy ini seakan-akan sedang memasuki gerbang penjara surganya yang terbaru. Lagi-lagi hal ini dikatakan salah satu pengacara korban yang menggugat P. Diddy sebagaimana diberitakan oleh Page Six yang dikutip pada Kamis tanggal 3 September 2024 pada News Station. Seorang pengacara dari kliennya tersebut, yaitu Ariel Mitchell Kidd, mengklaim dia telah dihubungi sejumlah pihak terkait dengan penjualan salah satu rekaman yang bocor dari P. Diddy tersebut. Kata Mitchell Kidd, ia mengungkapkan bahwa ada satu orang yang menghubunginya untuk membeli video tertentu yang mereka miliki dan menghubungi orang yang ada di dalam video tersebut untuk menayangkan apakah mereka tertarik untuk membeli video tersebut sebelum diketahui oleh publik. Lalu pengacara itu pun mengklaim telah melihat video eksklusif seksual. Namun ia menegaskan tak bisa mengumbar siapa sosok yang ada di dalam rekaman yang dimaksud itu. P. Diddy ada di dalam rekaman lebih lanjut. Mitchell Kidd itu yang mewakili beberapa penggugat itu mengatakan video tersebut jelas bersifat pornografi. Ia mengklaim bahwa sebagian besar rekaman itu diambil di rumah P. Diddy di Atlanta. Ditegaskannya, Diddy memiliki banyak kamera tersembunyi di rumahnya. Ia meyakini sosok artis terkenal bersama P. Diddy itu mungkin tidak menyadari sedang direkam atau direkam secara diam-diam. Nah, di sisi lain, salah satu penggugat yang dibela Mitchell Kidd ini telah menuduh P. Diddy memperkosanya pada tahun 2018 silam. Tetapi ia tidak melaporkan karena malu dan takut akan keselamatannya. Ya, lo tahu sendirilah, P. Diddy itu orang kaya, jadi dia bisa melakukan apa saja jika gugatan itu tidak terbukti benar.
Lalu Michael Kidd mengklaim wanita tersebut mengajukan laporan polisi pada saat itu, tetapi ia merasakan seperti polisi mencoba untuk mengabaikannya. Menurut pengacara tersebut, korban yang berada di rumah seorang teman yang memiliki hubungan dengan industri musik, P. Diddy datang ke rumah koleganya itu saat peristiwa terjadi. Nah, saat ini musisi terkenal P. Diddy itu akan menghadapi 120 tuntutan hukum baru terkait pelecehan seksual yang diajukan dari 3 kota di Amerika Serikat. Sekelompok pengacara dikabarkan telah mendapatkan banyak laporan dari terduga korban dan tengah menunggu pengajuan resmi termasuk pelecehan di bawah umur. Busbe mengatakan bahwa korban termuda yang diduga bertemu dengan P. Diddy di kantornya, Bad Boy Entertainment, di Manhattan untuk mengikuti audisi. Bocah 19 tahun berusaha mendapatkan kontrak rekaman anak laki-laki lain. Lalu anak itu dilecehkan secara seksual, diduga oleh P. Diddy dan beberapa orang lainnya di studio, kata Busbe. Selain itu, Busbe juga mengungkapkan pengakuan klien lainnya yang masih di bawah umur. Sedikitnya ada 120 orang dari klien beberapa pengacara terkenal telah menggugat P. Diddy yang mencakup 60 pria dan 60 wanita. Mereka semua ingin mengajukan tuntutan perdana di pengadilan terhadap P. Diddy dan mulai mengajukan tuntutan hukum dalam 30 hari ke depan. Tak pelak lagi, Diddy sedang berada dalam lingkaran skandal fenomenal yang berdampak besar dan menjeratnya secara hukum. Kasus pembelitnya dengan sangat serius, meliputi perdagangan seks, pemerkosaan, penculikan, hingga penggunaan narkoba dengan sejumlah nama artis terkenal yang ikut diseret warganet karena kedekatan mereka dengan sang rapper tersebut. Apalagi ia dikenal sering mengadakan pesta-pesta yang menghadiri bintang-bintang papan atas. Bukti-bukti yang menunjukkan para kehadiran artis-artis besar Hollywood itu di pesta yang diselenggarakan oleh P. Diddy tersebut membuat masyarakat berspekulasi mengenai kemungkinan banyak pihak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh rapper tersebut. Oke guys, akan seperti apa kelanjutan kasus P. Diddy ini? Tentunya ini akan menjadi fakta yang sangat menarik untuk kita tunggu dan kita bahas nantinya. Nah, kalau kamu punya asumsi menarik tentang pria ini, kamu bisa menambahkan komentarmu di bawah. Sampai jumpa.